Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat di rumah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Kita hari ini membahas tentang vertigo dan masih bersama dengan Dokter Elsa dan juga Dokter Putri. Nah, nih dok, tadi kan sudah disampaikan ya, jadi penyebab daripada penyakit vertigo ini multifaktor, kemudian cara penanganannya pun bergantung dengan penyebab awalnya, maka dari itu harus dideteksi dulu nih penyebabnya apa. Nah, itu dok, kalau misalnya ada busui atau nggak busui deh, ada orang yang memang dia punya alergi terhadap obat. Nah, udah terlanjur ada vertigo. Nah, penanganannya ini gimana? Kalau tadi dokter Elsa sampaikan itu ada penyuntikan, tapi itu kan obat masuk juga tuh dok. Itu gimana dok? Cara lainnya selain ada obat sama penyuntikan, atau emang itulah cara satu-satunya dok? Iya, jadi kalau untuk vertigo pada orang-orang alergi, jadi kabar baiknya obat kita ini ada banyak kategori istilahnya ya. Kalau emang tidak bisa, kita ambil contoh, ada pasien yang alergi parastamol, contoh ya. Kalau dia nggak bisa minum parastamol, kita ganti kategori B, ibuprofen, seperti itu ya. Dan alhamdulillahnya sih, misalnya kalau udah tahu nih alergi obat A, diganti obat B sih, alhamdulillah selama ini aman ya. Jadi nggak usah khawatir, selama memang dikonsultasikan ke dokter. Kalau memang vertigo terus ada alergi obat, apalagi obat yang injek ya, biasanya tenaga kesehatan, baik perawat, dokter seperti itu ya, akan lebih hati-hati. Karena kenapa? Ada kita uji tesnya kok, yang namanya skin test namanya. Jadi kalau memang beberapa obat injek dulu punya riwayat alergi, akan lebih hati-hati lagi, biasanya akan dilakukan skin test dulu. Skin test maksudnya obatnya itu akan diambil sedikit cairannya, akan diuji dulu ke namanya subkutan ya, di kulit ini dulu, nanti ada kriterianya ya, ditunggu berapa menit, nanti berapa ada reaksi alerginya di sini ya. Kalau memang alergi nanti pasti akan dicari opsi obat lain seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau memang vertigo terus ada pernah kejadian alergi obat A, pasti akan dicari opsi obat lain. Pasti ada opsi lainnya ya dok ya untuk menangani penyakit vertigo tersebut. Betul. Nah, mungkin karena tadi sudah banyak pertanyaan di Instagram, kita akan lihat lagi dok ya, teman-teman yang bertanya di Instagram. Nah, buat teman-teman di rumah juga yang mau bertanya, bisa via WhatsApp ke nomor 0851 7676 4648. Oke, kita nih dok, ada nih dok pertanyaannya dok, boleh mungkin dipilih yang mana? Yang sebelah sini kali ya, yang belum, yang Red Spy sudah ya? Yang mana dok? Malik. Mana nih? Boleh aja sih, ini kali ya? Apriani. Dari Apriani. Oke, Apriani. Apriani. Dok, kalau kepala rasanya sakit banget, sampai rambut disentuh aja kerasa sakit banget, itu apakah bisa dikatakan vertigo dok? Semenjak usia 18 ini timbul rasa sakit seperti itu, sudah 2 atau 3 kali setahun ini. Itu gimana tuh dok? Kepalanya sakit banget, rambut aja nggak bisa disentuh katanya. Itu vertigo juga atau gimana? Oke, tadi sudah dijelaskan ya cara untuk kita bisa mendiagnosis untuk para tenaga medis. Biasanya kita mendiagnosis vertigo itu dengan yang pertama anamnesis atau wawancara medis. Kita tanya dulu keluhannya itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan bahwa keluhan khasnya biasanya pusing berputar ya, pusing berputar, persepsi adanya gerakan padahal benda ataupun kita sendiri itu dalam posisi diam. Kemudian nanti kita akan lakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaannya itu banyak sekali ya dokter Elsa ya. Cuman tadi salah satu yang disebutkan di awal, ada pemeriksaan Dix-Hallpike dan lain-lain, banyak sekali pemeriksaannya. Cuma saya tertarik nih dengan kalimatnya Mbak Apriani Jas, bahwa dia itu sakit banget sampai rambutnya tuh disentuh itu nggak bisa lagi. Iya. Nah itu kalau kita ngomongin sakit kepala, banyak sekali diagnosis sakit kepala itu luar biasa banyak. Kita tuh nggak bisa langsung mendiagnosis ini pasti vertigo. Oh ini pasti tension type headache, ada namanya, ada sakit kepala gara-gara tension atau gara-gara
beban pikiran yang terlalu banyak. Itu tuh kita nggak bisa langsung, harus ada anamnesis lebih lanjut. Mulainya munculnya sejak kapan, udah berapa lama, perjalanan penyakitnya seperti apa. Nah, tapi ketika orang sudah merasakan sakit kepala yang sakit sekali bertahun-tahun, berarti mungkin kita perlu cek lebih lanjut nih. Jadi kita nggak bisa cuman dinilai dari pemeriksaan luar saja. Kita perlu pemeriksaan contohnya seperti CT scan ya. Nah, CT scan itu kan nanti dia akan merekam kepala kita tuh ada apa sih sebenarnya, apakah maaf ya, mungkin apakah ada perdarahan di sana, mungkin ada riwayat trauma sebelumnya, atau mungkin ada massa, ada tumor. Itu kan kita nggak tahu kalau dari luar, kita cuma bisa menilai dari gejala dan dari pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Tapi untuk melihat apakah ada sesuatu di dalam kepalanya itu harus ada alat yang lebih canggih. Nah, mungkin yang bisa saya sarankan, kalau memang keluhannya itu terus berlanjut, sakit kepalanya benar-benar yang parah banget, bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Lanjut pemeriksaan, Dok ya. Yep. Baik, Dokter Elsa mungkin mau menjawab pertanyaan yang Malik nih. Malik. Dok, apakah NOPEP termasuk bisa dikonsumsi oleh semua orang, sedangkan saya mempunyai riwayat vertigo dan mah kronis, dan apakah nootropik efektif membantu fokus? Terima kasih, Dok. Ini kayak ini ya, Mas Malik ini jebak kita ya, karena kita udah mention nama merek obat seperti itu ya. Vitamin. Dia tuh kalau nggak salah NOPEP ini semacam vitamin ya, Dok ya, Dokter Putri ya. Neuroprotector dia. Oh, neuroprotector itu. Sebenarnya saya bingung juga jawabnya ya, kayak seperti itu, karena saya juga sejujurnya nggak punya pengalaman juga dengan merek obat yang ini. Tapi yang perlu dipahami untuk Mas Malik dan juga pemirsa TVRI di rumah, jadi konsumsi obat itu sekali lagi tidak bisa sembarangan seperti itu ya. Kalau memang dianya itu vitamin, seharusnya tidak akan menimbulkan efek samping kalau memang dia vitamin. Tapi pengkonsumsian vitamin juga harus dibarengi dengan minum air putih yang banyak. Sekali lagi, walaupun dianya itu obat, walaupun dia itu vitamin, sekedar cuma untuk suplemen makanan, tetap obat itu adalah zat kimia, ya. Sesuatu yang ditambahkan dari luar, sesuatu yang asing sebenarnya di tubuh. Jadi kalau memang obat itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa ya, misalnya ada suatu penyakit diobati, dia akan sesuai dengan target. Nah, yang dikhawatirkan kita minum obat tidak sesuai target, ya. Jadi akan pertama sia-sia. Yang kedua yang dikhawatirkan dengan efek sampingnya seperti itu ya. Kalau memang punya riwayat vertigo dan mah, saya rasa standby aja obat untuk yang vertigo dengan mahnya aja. Misalnya biasanya kalau memang riwayat vertigonya sering, akan tahu tuh merek-merek obat-obat untuk vertigo. Kalau mah pasti akan juga tahu obat-obat yang mah. Jadi saya mohon maaf juga nggak bisa terlalu luas ya menjelaskan untuk yang NOPEP atau nootropik ini seperti itu. Jadi mungkin pesannya untuk Mas Malik, kalau memang ada mah sama vertigo, mungkin bisa saya bantu jawabnya. Memang mah bisa ada faktor risiko untuk menyebabkan vertigo. Itu saja yang bisa saya bantu. Jadi untuk pencegahannya harus dijaga nih mahnya itu supaya tidak menimbulkan vertigo. Karena yang perlu dipahami, vertigo ini bukan suatu penyakit yang berdiri sendiri. Vertigo ini merupakan tanda atau gejala dari penyakit lain. Nah, jadi kalau seseorang vertigo, makanya tidak penyebab vertigo ini banyak. Nah, yang kita obati bukan vertigonya sebenarnya, tapi adalah penyebabnya yang udah disampaikan dengan Dokter Putri tadi, SPOON tadi. Jadi kalau memang ngerasa selama ini mah yang menyebabkan vertigo, berarti harus dijaga makanannya tepat waktu, hindari makan yang pedas-pedas atau asam-asam, seperti itu, tidur yang cukup. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih dokter. Kita akan lanjut setelah jeda berikut ya, dok ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, Besamu Kita Sehat.